Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kresna akan absen terlebih dahulu sebelum masuk ke materi seni budaya semester satu kita. Untuk materi di semester satu ini yang nanti Pak Kresna akan jelaskan di depan melalui PPT, melalui video ya. Itu nanti adalah materi tentang menggambar perspektif 1 dan 2 titik hilang ya. Sebelumnya Pak Kresna absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Sekarang tanggal 28. Aisyah masuk hadir. Ahtara, oke. Almasa, oke. Almira, oke. Alia masuk. Anahata masuk. Arif sakit. Ataya masuk. Aulia masuk. Intan masuk. Aziza masuk. Confuse masuk. Davin, Dewa, Didan, Dimas, Disa, Vanisa, Farah, Fatah, Gea, Ibtisam, Karisa, Sonic masuk, Ogra masuk, Faizi, Zulmi masuk, Nadifa masuk, Novita sakit, Raisa, Susan, Susan apa? Sauzan, salah. Fania, Violet, masuk ya, oke. Berarti nggak masuk 2 orang. Oke, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran sampai selesai. Pimpin berdoa, Le. Memulai pelajaran, makanya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa diperhatikan di depan. Setelah ini Pak Kresna akan tayangkan video terkait materi kita ya, pembelajaran tentang gambar perspektif 1 dan 2 titik hilang. Yang setelah itu kalian akan membuat praktek di buku gambar kalian dengan media buku gambar ukuran A3. Oke, kalau gitu. Yang belakang kedengaran ya? Soalnya dari laptop ini keluarnya. Oke. Nah, untuk materi pertama kita adalah tentang menggambar perspektif, di mana nanti kalian untuk tujuan pembelajarannya, kenapa sih kalian harus mempelajari gambar perspektif ini? Yang pertama adalah kalian dapat memahami tentang gambar perspektif itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambar perspektif dengan benar. Tapi di lain itu, gambar perspektif juga ini dia untuk tujuan belajarnya. Nah, ini. Peserta didik mampu memahami ya, peserta didik mampu memahami pengertian menggambar perspektif dengan 1 titik hilang. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan hukum-hukum dari perspektif. Jadi menggambar perspektif itu dari mana titiknya, penentuannya seperti apa, nanti Pak Kesna akan jelaskan. Kemudian ada peserta didik mampu menentukan dan menggambar garis horizon beserta 1 titik hilangnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggambar perspektif dengan 1 titik hilang yang nanti akan kalian lakukan di buku gambar masing-masing. Ya, oke, kita lanjutkan. Pada materi ini adalah peserta didik untuk menggambar pelajaran lebih jauh. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Saat kita memandang jembatan ini Nah,
Dari gambar yang sudah ada di depan ini terlihat kalau di sini itu menggunakan berapa titik? Satu titik hilang, betul sekali. Karena titiknya berada di sebelah sini. Loh Pak, kok bisa terlihat dari sebelah sini titiknya? Iya, karena ini adalah sudut pandang mata normal atau mata manusia. Di mana kalau kalian seperti lihat rel kereta api, kalau kalian berdiri, ya berdiri di depan rel kereta api, kalau di dekat kalian otomatis membesar, ya seperti ini. Membesar atau mendekat. Tapi kalau semakin jauh akan semakin kecil, menyudut ke satu titik. Nah, seperti ini halnya. Itu yang dinamakan gambar perspektif dengan satu titik hilang. Ini memang kecil orangnya dari jauh, tapi kalau sudah mendekat, dia akan menjadi besar. Seperti halnya ini juga gedung yang berada di bawah, ya, atau istilahnya mendekati dengan areal mata kita, itu terlihat sangat besar. Tetapi, kalau areal gedung yang bagian pucuk tertingginya, otomatis kan kita lihatnya semakin tinggi ke atas kan semakin kecil, ya. Kalau dari bawah di sini bisa disebut dengan gambar perspektif dari penyebutan bisa mata ikan, mata katak, ya, kalau dari bawah. Tapi kalau kelihatan dari atas, ya, dari atas itu dinamakan perspektif mata burung, ya, seperti itu. Lebih kecil, ya. Kalau yang ini seperti yang Mbak Kesna bilang tadi, perspektif satu titik hilang dengan sudut pandang mata burung, ya, itu tadi. Nah, kalau ini adalah gambar perspektif dua titik hilang. Ini dua titik hilang loh. Kok bisa tahu Pak dua titik hilang di mana? Karena bisa terlihat dari sini. Ini adalah sumbu porosnya atau titik pertamanya kan. Kemudian di sini adalah titik keduanya. Dan dari titik dua ini kita ambil garis, ya. Garis itu yang dinamakan garis horizontal, ya. Garis horizontalnya itu adalah dari arah sini sampai arah sini, yaitu adalah garis horizon. Garis horizon itu sendiri adalah pertemuan antara langit dan bumi, ya, atau garis semunya. Kalau kalian lihat biasanya di laut, ya kan, kalau terlihat dari jauh itu kapal itu kan kelihatan kecil banget. Nah, itu bisa satu titik hilang dan kelihatan ada garis dari lautnya. Lah, itu adalah garis semu atau yang bisa disebut dengan garis horizontal, pertemuan antara langit dan bumi, ya. Apakah itu perspektif? Oke. Dibaca. Kata perspektif berasal dari bahasa Latin yakni perspicere yang berarti gambar melihat pandangan. Berdasarkan etimologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Oke. Itu adalah arti kata perspektif dari bahasa Latin yaitu perspires yang berarti gambar melihat atau pandangan, ya. Perspektif adalah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Biasanya gambar perspektif itu digunakan oleh, kalau kalian bisa tahu, arsitek-arsitek kalau sedang mau membuat gedung. Nah, itu biasanya digunakan seperti itu. Tapi juga seniman-seniman biasanya juga berkaryanya menggunakan gambar perspektif. Gambar perspektif. Dibaca. Gambar perspektif akan membuat sebuah gambar berdasarkan kemampuan dari pandangan yang dimiliki manusia. Oleh manusia. Kalau Pak Kalesna berdiri seperti ini adalah pandangan mata normal, ya, mata normal. Kalau misalkan kalian naik helikopter dari atas, nah itu bisa disebut dengan pandangan mata burung, seperti itu. Ataupun kalian misalkan lihat sekolah kita dari bawah gini, jongkok. Nah, itu bisa disebut dengan ada mata kucing, kemudian ada mata ikan atau mata katak, seperti itu. Tapi biasanya kalau mata ikan
itu biasanya agak ada cembungnya dikit ya, seperti itu. Bahkan, membuat sebuah gambar berdasarkan kemampuan dari pandangan yang dimiliki Oleh manusia. Dalam menggambar perspektif, saat melihat sebuah objek yang mempunyai jarak semakin jauh, Ya, ini juga contohnya sama seperti tadi. Yang bawah terlihat semakin mengecil ya. Pokok intinya di mana jarak dengan pandangan kita dengan sebuah objek, kalau dia semakin jauh adalah semakin kecil. Kalau semakin dekat itu maka akan terlihat besar. Nah, ada 3 sudut pandang mata saat kita menggunakan saat kita menggambar perspektif. Ada sudut pandang tinggi atau mata burung, sudut pandang normal atau yang biasa disebut sudut pandang mata manusia, dan yang terakhir ada sudut pandang rendah atau yang bisa disebut sudut pandang mata kucing, katak atau mata ikan ya. menggambar perspektif. Pertama, sudut Ada yang ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan dulu. tinggi. Yang kedua, sudut pandang normal. Dan yang ketiga, sudut pandang rendah. Dan ini adalah contoh Nah, gambar dari sudut pandang tinggi atau biasa disebut arah pandang mata burung. nah, kalau ini adalah sudut pandang normal, kalau yang tadi sudut pandang tinggi, ya. Nah, bisa terlihat dari itu tadi. Nah, ini rendah ya. Ini terlihat dari bawah, semakin mengerucut, ya. Dan akan tampak Untuk prakteknya nanti, kalian bebas mau mengambil sudut pandangnya dari mana. Boleh dari sudut pandang normal, boleh sudut pandang mata ikan, sudut pandang rendah, atau sudut pandang mata burung pun juga boleh. Karena nanti kalian bebas, boleh pakai gawainya untuk menggambar perspektif ya. Boleh 1 titik hilang atau langsung 2 titik hilang juga boleh. seperti ini. Jadi, benda yang dekat dengan mata kita di atas anak perspektif ada beberapa metode tampak realis atau ketahuan. Perspektif Nah, itu ya, perspektif 1 titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandang tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Nah, bisa dilihat di sini. Karena semuanya hitungannya tertarik di 1 titik ini, otomatis semuanya mulai dari gedung, jalan, ya, pedestrian itu semuanya tertarik di 1 titik di sini, ya. Di semuanya harus. Loh Pak, ini bikin garisnya gimana? Jadi nanti kamu kalau berkarya silakan bikin garis horizontalnya terlebih dahulu. Nah, untuk penentuannya garis horizontalnya itu kalian bisa mengambil di mana nanti buku gambar A3 untuk lebarnya kamu buat separuh, di mana nanti kamu bisa ambil garis horizontalnya seperti ini dan kamu tentukan titik tengahnya, juga ambil garis separuh dari lebar dari panjangnya dan juga lebarnya, ini akan ketemu di mana seperti tanda plus ya. Nah, dari plus itu akan ketemu titik tengahnya. Nah, dari titik tengahnya itu adalah 1 titik hilangnya. Nah, dari sumber titiknya itulah kamu bisa menentukan garis-garis untuk membuat objeknya seperti ini. Ya, semuanya tertarik, baik itu gedung tinggi, baik itu gedung yang di bawah tanah, yang seukuran tanah, itu nanti semuanya akan tertarik di 1 titik ini, ya, berpusatnya di situ. satu titik hilang berdasarkan ada prinsip gambar. Nah, untuk prinsip gambar perspektif 1 titik hilang, garis horizontal terlihat datar dan lurus. Untuk titik lenyap berada pada garis horizontal. Titik lenyap inilah yang dinamakan atau nama lainnya adalah 1 titik hilang atau 2 titik hilang. Bahkan titik itu tidak hanya 1 atau 2, bisa 3, 4, bahkan 5. Tapi yang lazim digunakan adalah 1, 2, bahkan sampai 3. Itu yang biasa digunakan ya. Kemudian benda yang terlihat di bagian depannya tidak mengalami perubahan bentuk. Maksudnya jika persegi tetap keempat sudutnya sebesar 90 derajat. Bagian benda selain bagian depan, samping, atas, dan bawah, meskipun kenyataannya lurus, akan terlihat miring mengikuti dan mengarah pada garis horizontal seperti yang contoh tadi. Ya, ada gedung ukurannya kotak, di mana kotaknya juga ketarik semuanya ke 1 titik tersebut. Ya. Perspektif 1 titik hilang adalah
ada yang kemudian sendiri apabila terletak ya. Jenis perspektif yang Nah, ini adalah dua titik hilang. Kalau dua titik hilang hampir sama, gambar perspektif dua titik hilang merupakan salah satu jenis gambar perspektif untuk menggambar benda atau objek dengan menggunakan dua titik hilang atau senyap. Titiknya pun juga berada di sebelah sini dan juga sebelah sini. Ya, ini adalah titik hilangnya. Loh, Pak, untuk ininya garis apa, Pak? Ini adalah garis temu dari satu titik ini dan dua titik di sebelah sini. Untuk garis horizonnya pun masih sama, semuanya berada di tengah-tengah untuk garis horizontalnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan terkait gambar perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Ya, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, gawainya boleh dibuka, kemudian buku gambarnya boleh dibuka. Silakan bisa mulai berkarya terlebih dahulu untuk gambar perspektifnya. Untuk awal-awal, Pak, kalau saya masih mau menggunakan satu titik hilang terlebih dahulu, boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya kayaknya lebih memahami yang satu titik hilang terlebih dahulu, boleh, silakan. Kalian mau gambar satu titik hilang terlebih dahulu, boleh, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung dibuka buku gambarnya. Oke. Nah, di sini sembari kalian berkarya, Pak Kesta akan memberikan bagaimana tutorialnya, di mana di sini Pak Kesta sudah mempersiapkan video tutorial pembuatan sebuah karya gambar perspektif satu titik hilang yang bisa kalian simak terlebih dahulu untuk bagaimana prosesnya, mulai dari awal sampai jadinya, ya. Sekarang aku akan bikin bentuk yang lebih kompleks. Yaitu di sini aku bikin Nah, untuk gambar perspektif, garis horizon itu harus selalu di tengah. Tapi kalau kalian mau menggambar, Pak, saya mau menggambar kayak jalan raya, tapi jalan rayanya tidak di tengah, boleh, silahkan. Ya, yang penting garis horizon itu harus tetap berada di areal tengah. Entah kamu mau dari titiknya sebelah sini, titiknya sebelah sini, titiknya sebelah sini, itu bebas. Ya, Pak, jalannya saya buat dari sini, terus gedung-gedungnya tapi tidak dari sini, tapi dari tengah-tengah gini, boleh? Boleh, silahkan. Ya, ini coba dilihat dulu, ini adalah proses pembuatannya. Nah, ini membuat gedung terlihat dan membuat kacanya pun terlihat kalau dia menarik garisnya, garis semuanya itu ke arah titik hilangnya ini, ya. Jadi gedung tadi bentuknya semuanya menariknya dari satu titik hilangnya ini, ya. Jadi dibantu pakai garis semu ini. Perhatikan pada saat kalian berkarya nanti, usahakan pensilnya itu runcing, ya. Jangan terlalu tebal karena nanti kalian akan membuat di buku gambar kalian setipis mungkin. Jangan terlalu tebal, ya. Karena nanti fungsinya apa? Garis bantunya inilah yang nanti akan dihapus, ya. Kalau horizontalnya mau kalian hapus atau tidak itu terserah dari kalian, ya. Nah, kalau di sini ada tiangnya yang tidak terpengaruh oleh perspektif satu titik hilang, hanya terpengaruh di sini mungkin kabelnya ini yang terpengaruh, ya. Nah, seperti itu. Untuk yang posisi seperti ini pun di sampingnya pun juga sama, semuanya juga ditarik garis ke arah satu titik hilang, ya. Semuanya sama seperti itu. Boleh sembari langsung berkarya, dibuka buku gambarnya, sembari Pak Kresna perlihatkan contohnya seperti ini. Ingat, yang pertama tentukan garis horizontalnya terlebih dahulu, ya.
bukan perlu selalu ada, karena bisa aja mereka terhalang oleh objek. Seperti di gambar ini, garis horizonnya itu terhalang oleh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, untuk garis horizontalnya itu terserah dari kalian yang tadi Pak Kris sampaikan. Boleh ada atau boleh juga tidak ada atau kalian hapus. Karena kalau terlihat dari gambar ini, garis horizontalnya sudah tertutup oleh area gedung yang di belakang dan ada pegunungan. Jadi boleh dihapus atau mau kalian teruskan juga boleh ya, seperti itu. Nah, ini jadinya sebuah perkotaan dengan menggunakan satu titik hilang. Terlihatnya dari mana? Dari garis ininya, ya, gedung-gedungnya ini. Ya. Kalau belakangnya ini hanyalah background-nya saja yang membantu, seperti itu. Nah, seperti itu jadinya. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, bisa membuat seperti itu ya. Bismillah. Oke, wes kalau gitu silakan bisa melanjutkan berkaryanya sesuaikan dengan kemampuan dari kalian masing-masing. Pak, ini benar seperti ini kan? Saya udah titik hilangnya di sini. Oh, kamu satu titik hilang berarti ya ngambilnya ya. Oke, ini tentang ini jembatan atau rel kereta api? Rel kereta api. Oh, rel kereta api. Ya, boleh. Ini tiangnya sudah ngambil dari sini toh. Nah, ini kalau bisa ditarik garis dari sini biar ukurannya semuanya sama. Ya, berarti semakin ke sini semakin besar. Kan dari garisnya gini toh. Set, gitu. Ya. Oke, boleh. Bisa dilanjutkan lagi. 3. Wah, ini bagus ini. Ini 1 atau 2 ini? 1 ya? Satu Pak, ini di sebelah Oh, sini. titik sebelah sini ya. Oke, nanti kalau sudah selesai, ini kan memang sudah diarsir, boleh. Tapi nanti kalau sudah selesai diwarna ya, biar kelihatan lebih keren ya. Sip. Wah, ini Istana ini Pak. istana yo. Istana apa ya? Istana Jumbo. Oke, sip. Nanti jangan lupa kalau jalannya diwarna ya, di blok. Oke, karena tadi Pak Kresna lihat dan mengingat waktu kita terbatas ya, Pak Kresna lihat tadi sudah banyak beberapa yang sudah menyelesaikan dan termasuk cepat untuk kelas 81 ya. Menjelang selesai pembelajaran, Pak Kresna akan flashback dulu materi-materi yang sudah Pak Kresna sampaikan di awal tadi ya, tentang gambar perspektif. Pak Kresna akan tanya ke beberapa siswa saja ya. Untuk gambar perspektif itu apa sih yang tadi sudah Pak Kresna jelaskan? Sonic terlebih dahulu, silahkan. Kenapa? Kurang keras? Adalah membuat sebuah gambar Berdasarkan pandangan yang dimiliki oleh manusia. Betul sekali. Nah, berikutnya adalah 3 sudut pandang yang digunakan untuk menggambar perspektif. Maksudnya dekat dengan mata kita akan terlihat lebih besar, tapi kalau menjauh akan terlihat lebih kecil. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena kalian tadi sudah beberapa anak yang sudah pakai saya tunjuk menjawab dengan tepat materi tentang gambar perspektif. Berarti sudah paham ya sejauh ini ya. Oke, kalau gitu ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk materi kita tentang gambar perspektif. Silakan itu nanti diselesaikan ya, diselesaikan di rumah. Desainnya terlebih dahulu ya. Minggu depan kita ketemu proses pewarnaan ya, nanti baru penilaian. Oke, itu saja yang bisa Pak Kresna sampaikan. Sampai jumpa di next pertemuan. Jangan lupa jaga kesehatan untuk kita bisa bertemu dan berkarya semakin banyak lagi ya. Jangan lupa bahagia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.